Halo semuanya, saya Dinda Ukli Putri Nabila Dalimunte dengan NIM 24106113005. Dalam dunia yang terus terhubung dan tak lagi mengenal batas negara, muncul satu pertanyaan penting. Siapa yang bertanggung jawab saat kejahatan lintas negara terjadi? Disinilah hukum internasional hadir sebagai alat untuk menegakkan keadilan global. Namun, apakah hukum ini cukup kuat atau justru penuh paradoks dan ketimpangan? Setelah kekalahan Jerman Nazi pada Perang Dunia II, dunia dikejutkan oleh pembantaian sistematis terhadap jutaan orang Yahudi, kaum Roma, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Dunia tidak bisa lagi tinggal diam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemimpin negara dituntut secara individu atas kejahatannya. Pengadilan Nuremberg menjadi momen penting dalam sejarah hukum internasional. Disinilah konsep bahwa seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi mulai diakui. Tidak ada lagi pembelaan seperti saya hanya menjalankan perintah atasan. Meski begitu, pengadilan ini juga menuai kritik. Banyak yang menilai bahwa proses ini adalah bentuk keadilan versi pemenang perang. Tidak ada negara sekutu yang diadili, meskipun terdapat tindakan mereka yang juga dipertanyakan, seperti pengoboman kota sipil. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dari sinilah semangat hukum internasional modern lahir, yang kelak menjadi dasar bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 1994, Rwanda memasuki masa tergelap dalam sejarahnya. Dalam waktu hanya sekitar 100 hari, sekitar 800.000 warga Tutsi dan moderat Hutu dibantai secara sistematis oleh kelompok ekstremis. Dunia internasional saat itu lambat merespon. Namun akhirnya Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah pengadilan khusus untuk mengadili pelaku genosida di Rwanda. Sementara itu, di Eropa Timur, pecahnya negara Yugoslavia melahirkan serangkaian perang saudara yang brutal. Salah satu tragedi paling mengerikan adalah pembantaian di Srebrenica, tempat ribuan laki-laki Muslim Bosnia dibunuh oleh militer Serbia Bosnia. Pengadilan khusus untuk Yugoslavia juga dibentuk dan menjadi contoh penting bagaimana hukum internasional bisa digunakan untuk menuntut kejahatan berat yang dilakukan oleh individu, tidak hanya kepala negara, tetapi juga jenderal militer, politisi lokal, dan bahkan warga sipil. Dari dua pengadilan ini ada banyak perkembangan penting dalam hukum internasional. Salah satunya adalah pengakuan bahwa pemerkosaan dalam konflik bersenjata bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum internasional, tubuh perempuan tidak lagi dianggap sebagai kerusakan tambahan dalam perang, tetapi sebagai korban langsung kejahatan serius. Meski banyak yang memuji, tidak sedikit pula yang mengkritik proses ini. Banyak terdakwa baru bisa ditangkap bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Biaya pengadilan sangat tinggi dan proses peradilannya lambat. Tapi di balik semua kekurangan itu, kita belajar bahwa dunia bisa bertindak jika memiliki kemauan politik dan keberanian moral. Berbeda dari dua kasus sebelumnya, konflik Palestina-Israel menunjukkan sisi gelap dari ketimpangan hukum internasional. Pada tahun 2004, Mahkamah Internasional mengeluarkan opini hukum bahwa pembangunan tembok oleh Israel di wilayah Palestina adalah tindakan ilegal. Mahkamah menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum humaniter internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun, opini tersebut hanya bersifat nasihat dan tidak mengikat secara hukum. Tidak ada sanksi atau tindakan konkret dari Dewan Keamanan PBB karena negara-negara besar seperti Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional memiliki landasan moral dan prinsip yang kuat, penerapannya sangat bergantung pada politik internasional.
Ketika pelanggaran dilakukan oleh negara kuat atau sekutunya, sistem hukum seolah menjadi tumpul dan tak berdaya. Konflik Palestina adalah cermin bahwa keadilan di tingkat global belum bisa dikatakan merata. Ada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang harus kita sadari dan kritisi. Setelah melalui berbagai pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY, dunia menyadari bahwa sistem hukum internasional tidak bisa terus bersifat sementara dan tergantung pada keputusan politik. Maka pada tahun 2002, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC secara resmi berdiri melalui Statuta Roma sebagai lembaga permanen yang memiliki yurisdiksi atas 4 kejahatan utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC menjadi simbol komitmen dunia terhadap keadilan global. Untuk pertama kalinya, ada pengadilan pidana internasional yang bisa bertindak lebih mandiri dan tidak bergantung pada krisis satu wilayah saja. Sayangnya, harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Banyak negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma. Artinya, warga negara mereka tidak bisa dituntut secara langsung oleh ICC, kecuali melalui keputusan Dewan Keamanan PBB, yang ironisnya bisa diveto oleh negara-negara tersebut. Hal ini membuat ICC sering dikritik terlalu fokus pada Afrika, sementara kejahatan yang diduga dilakukan oleh negara kuat justru luput dari proses hukum. Ketimpangan ini menjadi luka lama yang terus dipertanyakan hingga hari ini. Salah satu ujian terbaru bagi hukum internasional adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 memicu gelombang tuntutan internasional. Banyak pihak mendesak agar Presiden Rusia Vladimir Putin ditangkap atas dugaan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil. ICC kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin, sebuah langkah simbolik yang berani. Namun secara praktis penangkapan itu sulit dilakukan. Rusia bukan pihak Statuta Roma, dan Presiden Putin tetap dilindungi oleh kekuasaan negaranya. Ini memperlihatkan kembali bahwa hukum internasional, meski sudah berkembang, tetapi tetap dibatasi oleh kenyataan politik global. Tanpa kerjasama negara, pengadilan hanya bisa menunggu. Di sisi lain, isu-isu baru juga mulai masuk ke dalam radar hukum internasional. Salah satunya adalah gagasan untuk menjadikan kejahatan terhadap lingkungan atau ecocide sebagai kejahatan internasional kelima. Mengingat krisis iklim yang semakin nyata, banyak ahli hukum dan aktivis mendorong agar perusakan lingkungan skala besar yang disengaja bisa dituntut di hadapan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus berkembang dan mencoba menjawab tantangan zaman. Dari perang dan genosida hingga krisis iklim dan teknologi, hukum global dituntut untuk tidak hanya menjadi reaktif, tetapi juga proaktif. Melihat semua dinamika ini, kita sebagai generasi muda tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita adalah bagian dari masyarakat global yang akan mewarisi sistem hukum ini dengan segala kemajuan dan kelemahannya. Maka penting bagi kita untuk terus belajar, mengkritik, dan memperjuangkan hukum internasional yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga adil dalam penerapannya. Bukan hanya untuk negara, tapi untuk setiap manusia. Karena keadilan sejati tidak dibangun oleh kekuasaan, ia dibangun oleh keberanian untuk menyuarakan yang benar, bahkan ketika suara itu berdiri melawan arus. Dari kasus-kasus tersebut, satu hal menjadi jelas, hukum internasional penting, tapi tidak sempurna. Kita telah melihat keberhasilannya dalam mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi kita juga menyaksikan kegagalannya dalam menghadapi tekanan politik dan ketimpangan kekuasaan global.
Kita tidak hanya dituntut untuk memahami teks undang-undang, tetapi juga untuk mempertanyakan bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam realitas. Kita harus berani bersuara saat hukum menjadi alat politik dan mendorong sistem internasional yang lebih adil, cepat, dan efektif. Harus diakui, hukum internasional masih dalam proses menjadi tajam. Tapi setiap kasus, setiap pengadilan, dan setiap kritik dari generasi muda, hukum bisa menjadi langkah menuju perubahan.